Interaktif, ketemu lagi masih dengan podcast interaktif. Untuk tema kali ini kita akan membahas perkuat UKM melalui sebuah komunitas. Oke, tetap dengan Pak Fajar, CEO of Infinite, dan juga Pak Zainal dari Interaktif Kris. Hai Sobat Interaktif. Oke, Pak Fajar, ini menarik sekali sebenarnya. Banyak sekali rekan-rekan merchant itu sempat WA ke official kita ini, ayo dong bangun komunitas, ayo dong adain forum dong. Supaya nanti kita ini bisa saling belajar, saling share informasi. Ini menurut Pak Fajar, apakah sangat penting sekali sebuah forum ini bagi rekan-rekan merchant nih Pak? Ya, wah, ini udah nggak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah lagi. Ya, sobat-sobat interaktif, Yes. apa kabar pagi ini? Untuk jejaring, penguatan jaringan, itu udah nggak bisa dibantah sekarang. Yes. Zaman dulu banget, sebelum Facebook dikenal dengan luas oleh masyarakat ya, itu ada forum jual beli bahkan. Forum jual beli. Wah, jadi saya masuk tahun 2000 berapa ya? 10 kali ya, 2010 11 mungkin ya. 2010 enggak, Kaskus. Kaskus. Nah, Ya. sebetulnya bukan jual belinya yang dipentingkan, adalah komunikasinya. Forum di mana kita berkumpul sama-sama secara online, kita bertanya, ada yang menjawab. Yes. Kita berdiskusi, ada yang merespon. Kita minta diajarin, ada yang ngajarin. Nah, itu forum, sebetulnya itu forum. Ya. Nah, itu penting banget. Karena dengan demikian, satu kali kita menjawab, dibaca semua orang. Satu kali kita merespon, dilihat sama semua anggota Yes. forum. Sehingga lapak itu, tempat itu, komunitas itu menjadi ajang. Selain untuk silaturahmi, juga untuk edukasi. Itu penting banget. Bahkan dengan adanya forum itu, bukan cuma silaturahmi edukasi, tapi juga bisa saling nawarin. Saling memperkuat. Kebayang nggak kalau anggotanya 1000 nih? Udah berapa? Bro, jam 10 gue mau posting ya di sosmed, tolong di reshare. Saya, teman saya 1000, Pak Zainal temannya 1000, Pak Indra temannya 1000. Ya. Begitu saya reshare, jebret 1000 orang teman saya. Pak Zainal di dalam saya, Pak Zainal di saya lagi 1000 lagi. Pak Indra di dalam Pak Zainal 1000 lagi, 1000 pangkat 3. Ya, Yang berkali ngeliat lipat. produk saya. Ya, Itu perlu komunitas, nggak perlu buzzer, nggak perlu influencer. Tapi teman-teman komunitas sepakat bersama, yuk kita bantu teman kita. Oke. Itu banyak hal lah. Banyak hal yang bisa kita jadikan manfaat atas sebuah kumpulan. Kita berkumpul sama-sama. Kayak lidi itu kalau satu-satu dipakai orang gampang, tapi begitu berkumpul susah. Betul. Nah, ayo kita buat sapu lidi. Iya. Kita buat. Tapi saat ini Pak Fajar, apakah di Infinite itu apakah sudah menyiapkan forum, tempat forum wadah tersebut, ataukah masih tahap untuk rencana? Gimana? Sebetulnya Infinite itu bukan bayi banget sih. Yes. Tapi anak angkat. Iya. Anak yang udah gede udah jadi sebetulnya. Iya. Dipoles, dipakein seragam baru. Oke. Nah, jadi kita nggak nyubi-nyubi amat sebetulnya. Tapi kita coba terus menjadi nyubi untuk membaca kebutuhan, membaca aspirasi, inspirasi, masukan dari para pengguna. Kita terus belajar. Nah, untuk forum komunitas kita udah siapin lapaknya. Kita udah siapin timnya untuk merespon, untuk mengelola gitu kan. Tapi memang untuk Infinite ini kita belum meluncur karena belum ada. Kita lagi urus izinnya supaya kita jadi legal kan. Iya. Tapi sementara kita masih bermain dengan Interaktif Kris. Interaktif Kris nih Om Zainal nih yang pegang. Oke. Itu udah ada. Kita punya apa Mas? WhatsApp apa ya? Ya, forum diskusi di grup WA. Nah, di situ awal kita membentuk forum diskusi di grup WhatsApp itu sih memang yang aktif itu dari tim admin, dari tim kita. Jadi merchant-merchant ini aktif tanya, itu yang menjawab kita. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun ini, itu kita malah yang kalah dengan pengguna Kris yang lain. Jadi
mereka ada yang tanya, ini gimana caranya, ini gimana settlement-nya, itu yang menjawab malah mereka sendiri. Mereka yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah tahu jawaban-jawaban dari kita, itu mereka yang malah ikut menjawab. Oke. Jadi mereka sendiri yang sudah pernah mengalami, pernah tahu, mereka membantu jawab. Di forum diskusi itu bahkan mereka juga saling menawarkan produk juga. Nah, mereka punya produk ini, siapa yang butuh, mereka tanya, ada yang punya produk A, B, C, mereka mau cari, itu di forum diskusi itu semuanya kita kasih keleluasaan ya untuk saat ini. Nah, yang penting mereka tetap berjalan di alur yang normal ya. Jangan sampai ada yang penawaran-penawaran yang terindikasi yang dilarang oleh pemerintah. Ini nanti pastinya kita kick mereka. Tapi kalau mereka menawarkan produk-produk mereka sebagai UMKM, kita yang menyediakan forum diskusi itu pastinya sangat mendukung ya. Dengan adanya forum diskusi ini ternyata bisa memberikan keuntungan buat kami penyedia jasa kris dan mereka para pengguna kris interaktif juga merasakan keuntungan, bisa diskusi, bisa jualan, bisa tanya jawab, bisa belajar, edukasi-edukasi kita, informasi-informasi kita tertangkap dengan baik oleh mereka. Itu sih fungsinya dan manfaat dari forum diskusi ya, Pak Fajar ya. Ini di Interaktif Kris itu sudah menyediakan wadah tempat untuk para merchant diskusi ya. Betul. Dan juga mereka itu untuk berkeluh kesah. Betul ya? Semua kendala, semua Masih di tempat yang ya, sama gitu ya? apapun ya. Komen jelek, komen baik, apapun yang mereka sampaikan itu akan kita layani dengan baik. Oke, apakah itu nanti tidak mengganggu peserta lain? Semisal nanti di wadah yang sama, tapi informasinya campur. Ada yang berkeluh kesah, ada yang berpromosi, ada yang edukasi. Apakah itu nanti tidak menjadi sebuah itu ya? Menjadi sebuah kebingungan bagi para peserta yang dimasuk di dalam forum ini ya? Ya. Apakah ada rencana semisal nanti dipecah gitu, ini forum khusus untuk tanya jawab, ini forum khusus untuk berdiskusi mengenai usaha, forum khusus untuk pembelajaran, misalnya gitu. Apakah ada plan seperti itu, Pak Zainal? Itu memang sudah ada di rencana Agenda kita. di agenda kita. Jadi selain nanti ada grup forum diskusi WA, satu untuk khusus mereka yang komplain atau mereka tanya jawab mengenai perihal kris. Ya. Yang kedua, forum bebas. Ya. Yang saat ini yang sudah berjalan ini forum bebas. Forum bebas ya. Nanti ada lagi forum yang memang khusus merchant-merchant yang memang benar-benar aktif dan mereka yang bisa membantu pengembangan kris interaktif itu sendiri. Nah, sebenarnya gini, kita kan tidak bisa ya membungkam atau membatasi mereka secara langsung mengenai apa yang mereka sampaikan. Tapi ada salah satu forum yang di mana itu hanya admin yang bisa melakukan pemberian informasi. Nah, itu forum yang semua merchant-merchant kris interaktif bisa masuk. Nah, nanti setelah itu kita bagi. Merchant yang benar-benar aktif dan benar-benar mereka pengguna kris interaktif yang sampai saat ini melakukan transaksi menggunakan interaktif kris, itu kita buatkan forum khusus karena itu adalah merchant yang memang setia. Merchant yang kita anggap spesial. Jadi yang satu tadi semua kris, semua merchant pengguna kris interaktif masuk semua ya. Entah itu saat ini digunakan atau tidak ya, mereka di situ. Nanti yang kedua itu yang benar-benar setia. Nah, yang ketiga nanti ada forum diskusi memang mengenai yang tadi disampaikan Pak Fajar. Contohnya akan kita buat seperti forum diskusi saling menawarkan produk seperti Kaskus ya. Jadi di situ supaya para merchant-merchant ini juga merasa bahwa menggunakan kris interaktif ini itu nggak hanya cuman transaksi-transaksi aja, tapi di situ ada forum diskusi yang bisa menjadi manfaat juga. Oke, berarti jadi buat mereka. value tambahan bagi Betul merchant sekali. kalau gabung di Interaktif Kris gitu ya. Iya. Nah, lalu ada pertanyaan gini, Mas Zainal. Saya sempat tahu itu tanya, kapan nih kok nggak ada lagi webinar? Dulu kan katanya sering webinar setiap bulan. Itu apakah mungkin diadakan lagi? Karena ada merchant-merchant ini yang pengennya ada webinar. Satu, temanya pasti tentang dia mau tanya langsung kalau ada kendala di situ. Dua, pengen tahu update terbaru nih tentang interaktif kris dan juga
pembelajaran. Nah itu kan dulu sempat ada, terus betul. kita beberapa bulan terakhir udah vakum dan nggak ada sama sekali. Apakah itu mungkin nanti diadakan lagi, Pak? Ya, betul. Webinar terakhir kalau nggak salah itu bulan Februari 2025 ya. Itu memang kita adakan waktu itu sebulan sekali karena saat itu memang ada beberapa kendala dan case yang terjadi di Kris Interaktif ini. Nah, karena kami tidak mau berpangku tangan ya, kami akhirnya mengadakan webinar-webinar tersebut supaya apa yang menjadi keluh kesah dan kerisauan dari para merchant-merchant pengguna Kris Interaktif ini bisa langsung kami sampaikan, bisa kami edukasi tatap muka melalui webinar tadi. Nah, setelah itu Kris Interaktif ini berjalan dengan normal, dengan baik dan tidak ada kendala. Kami ya di sini memang belum menyiapkan beberapa tema webinar lagi. Nah, ke depan kalau enggak bulan ini, bulan depan ini kan mau ada kita buat webinar lagi karena sudah ada fitur-fitur baru yang memang saat ini kami anggap bahwa ini adalah suatu terobosan yang bisa membantu kemudahan-kemudahan para pengguna Kris Interaktif. Nah, ini kalau nggak kita sampaikan secara tatap muka, secara tanya jawab secara langsung, kalau hanya di forum diskusi, ini kurang mantap. Nah, nanti akan kita adakan webinar lagi. Ditunggu saja jadwal dan waktunya. Nah, Itu pasti akan sangat menarik sekali. Nah itu tuh rekan merchant yang katanya sempat ingin ada webinar lagi bulan ini atau bulan depan akan diadakan lagi. Jadi tunggu aja jadwalnya ya. Oke, kita kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar, semisal Pak Fajar nanti di webinar ke depan itu menyampaikan edukasi, apakah Pak Fajar nanti memiliki informasi yang cukup bagus yang bisa diterima oleh para merchant, Pak Fajar? Karena sangat menarik sekali sih ini, karena tuntutan merchant ini antusias sekali dengan Interactive Kris. Dia tuh pengen sekali kebiasaan positif yang dulu itu hidup lagi. Nah ini kan kita mencoba untuk menjawab nih Pak Fajar. Nah kira-kira nih disiapkan apa, strategi apa nih untuk mengakomodir ini nih Pak? Yang pertama mungkin pertengahan bulan depan kita punya pekan edukasi ya setelah menjelang 17 Agustus kalau bisa ya. Oke. Itu kita coba memerdekakan transaksi itu. Bukan cuma transaksi, memerdekakan UKM. Jadi menjaminkan UKM memanfaatkan teknologi itu, bahwa teknologi itu adalah aman, nyaman dan bermanfaat. Kita mau buat pekan literasi pembayaran digital. Nah, itu setiap sore jam 4 sampai jam 6, jam 4 sampai jam setiap sore kita akan mengadakan webinar dengan tema-tema yang akan dipublish nanti sama. Oke, jadi ada schedule nanti dibuat ya. Ya, ada schedule setiap hari jam 16 sampai jam 18. Oke. Sebelum maghrib lah ya. Iya. Setelah asar sampai maghrib itu coba kita buat webinar setengah jam, kita coba mengedukasi sambil juga menampung kalau ada. Oke. Jadi gini. Sekitar tanggal berapa berarti? 14 sampai. Boleh, misalnya nanti 14 belasan boleh. ya, belasan sampai sebelum tanggal 17 kita buat. Jadi judul besarnya adalah literasi pembayaran digital. Nah, nanti ada subjudul macam-macam. Wah, mantap nih, mantap. Hari pertama kita akan ngomong tentang digital marketing yang apa? Digital marketing yang sosmed doang. Digital marketing, tapi bukan cuma itu, hari itu juga kita ngomong tentang sosmed misalnya, plus pemahaman tentang QR. Oke. Plus pemahaman tentang fitur-fitur. Nah, besoknya kita ngomong tentang apa? Kita ngomong tentang apa? Manfaat dari Google Ads, Meta Ads, ditambah lagi dengan fitur-fitur Kris yang ada. Nah, itu nanti mudah-mudahan audien akan bisa mendapatkan manfaat dari materi, sekaligus juga tahu, ada ya fitur ini, aku butuh yang ini, aku butuh fitur ini. Nah, itu nanti akan tersampaikan selama webinar. Oke. Memang gini sih, dulu itu kan sempat aktif sekali, dan itu menjadi sebuah value yang positif, value yang sangat bagus sekali, karena fakta di lapangan hanya Interactive Kris, betul Pak Janan ya? Betul sekali. Yang menyediakan webinar komunikasi langsung dengan merchant, supaya nanti tujuan harapan itu, kalau tidak salah, yang saya pernah pahami, saya tahu itu tujuan saling berkomunikasi dengan para merchant, supaya tidak ada yang namanya itu miskomunikasi, ya kan? Itu yang belum ditemukan sampai hari ini
penyelenggara pendaftaran Kris yang melakukan komunikasi seperti itu, betul? Nggak ada yang berani sepertinya. Ya, oke, hanya interaktif Kris. Oke, Iya. berarti kalau merchant ini pengen bisnis semakin tumbuh, go digital, semakin paham, wawasannya semakin luas, berarti hanya di interaktif Kris tempatnya bisa jualan, bisa komunikasi langsung, bisa share info. Betul Pak Zainal ya? Betul sekali. Betul, oke. Sebetulnya fungsi utamanya teman-teman kami dari Interaktif, kami dari Infinite itu mengawal, Yes. mendorong, tetap dengan aktivitas dari teman-teman semua. Mau jualan apapun, mau di media apapun jualannya. Nah, kami cuma mengawal dari sisi teknologi. Kami mengawal dari sistem pembayaran. Kami mengawal untuk memberikan knowledge, skill pada teman-teman untuk tetap bisa bertahan di. Wah, nilai positif lagi nih. Ya, Betul, jadi betul. kami bukan segalanya sih sebetulnya. Yang hebat itu adalah semangat dari teman-teman UKM. Semangat untuk bertahan, semangat untuk berjuang, semangat untuk bertarung. Oke. Kami coba siapkan senjatanya supaya teman-teman bisa berjuang lebih bagus. Luar biasa sekali. Oke, rekan-rekan merchant, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar dari Infinite dan Pak Zainal dari Interaktif Kris, bahwa memang perlu sekali ada wadah bagi merchant, bagi UKM, bukan cuma sekedar share pengalaman, keluh kesah, tapi juga mendapatkan informasi edukatif yang positif dengan tujuan menambah wawasan untuk bisnis makin tumbuh. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini adalah, ayo kita bersama-sama tumbuh bareng. Ayo merchant Interaktif Kris, ikutilah jika kita nanti teman-teman ini dari Infinite maupun Interaktif Kris nanti mengadakan webinar, ayo ikut juga, aktif juga. Silakan tanyakan sesuatu yang mungkin nanti itu bisa kami jawab dan menambah pengetahuan rekan-rekan semua. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa.